Mindset Ibu Rapi, merawat rumah ala Jepang besi nyaman. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Fenomena rumah berantakan ini sebenarnya sering membuat kita merasa pusing jadi ibu rumah tangga. Padahal masalah utamanya bukan pada kemalasan kita, melainkan pada banyaknya barang yang menuntut perhatian. Merujuk pada sebuah artikel tentang gaya hidup minimalis di Tokyo, rahasia rumah mereka selalu rapi. Ternyata bukan karena mereka punya kekuatan super, melainkan karena mereka menerapkan mindset rumah sederhana yang minim perawatan. Materi hari ini sangat penting buat kita semua, karena kalau pikiran sudah tenang dan rumah tertata, kita tidak akan lagi merasa seperti singa yang siap menerkam setiap kali melihat ada handuk basah tergeletak di atas kasur. Mindset utama merawat rumah ala Jepang yang harus kita tiru adalah memperlakukan setiap barang di rumah sebagai tamu yang harus punya tempat istirahatnya sendiri. Bayangkan kalau tamu datang ke rumah tapi tidak kita kasih tempat duduk, pasti mereka akan keluyuran kemana-mana dan bikin suasana jadi kacau balau. Sama seperti gunting atau remote TV yang sering hilang saat paling dibutuhkan. Ibu perlu memastikan setiap satu benda punya satu alamat tetap. Jadi saat selesai dipakai, benda itu langsung pulang ke rumahnya masing-masing tanpa perlu mampir ke meja makan atau sofa. Contoh logisnya adalah menyediakan satu kotak khusus di dekat pintu untuk kunci dan dompet. Sehingga ibu tidak perlu melakukan drama penggeledahan seluruh rumah setiap kali mau berangkat menjemput anak sekolah. Dengan alamat yang jelas, urusan beberes rumah jadi lebih cepat karena otak kita sudah punya peta otomatis kemana barang tersebut harus dikembalikan. Rahasia kedua dari rumah Jepang yang minim perawatan adalah prinsip mengurangi jumlah permukaan datar yang bisa dijadikan tempat menumpuk sampah sementara. Meja makan atau atas kulkas itu seringkali menjadi magnet bagi surat tagihan, karet rambut, sampai uang koin kembalian yang entah punya siapa. Ibu harus berani mengosongkan area rata ini agar mata kita merasa tenang dan tidak ada alasan untuk meletakkan barang sembarangan lagi. Semakin sedikit barang yang nangkring di atas meja, semakin sedikit juga debu yang harus ibu lap setiap pagi dengan tenaga sisa-sisa semalam. Bayangkan, betapa nikmatnya mengelap meja hanya dengan sekali usap, tanpa harus memindahkan gunung koleksi bros atau tumpukan brosur promo supermarket yang sebenarnya sudah kedaluarsa. Selanjutnya adalah memilih perabotan yang sederhana dan multifungsi agar rumah tidak terasa sesak seperti pasar malam di hari Sabtu. Orang Jepang sangat menyukai furnitur yang punya kaki tinggi supaya kolongnya mudah dibersihkan tanpa perlu drama menggeser lemari jati yang beratnya minta ampun. Kalau kolong tempat tidur atau sofa mudah dijangkau sapu, tidak akan ada lagi sarang laba-laba atau debu setebal karpet yang bersembunyi di sana selama bertahun-tahun. Ibu juga bisa memilih bahan kain yang mudah dicuci dan tidak gampang kusut untuk gorden atau taplak meja agar urusan perawatan tidak menyita waktu me time kita. Hidup ini sudah rumit dengan urusan kenaikan harga beras. Jadi jangan tambah beban hidup ibu dengan membeli barang yang perawatannya harus pakai ritual khusus atau pembersih mahal. Poin kelima adalah teknik mencuci piring langsung setelah digunakan, tanpa menunggu mereka melakukan rapat koordinasi di dalam bak cuci. Bak cuci piring yang kosong adalah simbol kedamaian bagi setiap ibu rumah tangga, karena bau sisa makanan sering kali merusak mood kita sejak pagi hari. Contoh realnya adalah saat ibu sedang menunggu air mendidih. Gunakan waktu 2 menit itu untuk mencuci 1-2 piring yang kotor agar tidak menumpuk. Jadi tugas raksasa di akhir hari. Mencuci piring saat jumlahnya masih sedikit, rasanya jauh lebih ringan daripada melihat tumpukan piring yang sudah seperti candi, peninggalan sejarah di dapur. Dengan dapur yang selalu siap pakai, ibu akan merasa lebih semangat untuk masak
daripada harus berantem dulu dengan tumpukan kotoran yang sudah mengering. Strategi keenam adalah membatasi jumlah koleksi pajangan yang hanya berfungsi sebagai penangkap debu, tapi tidak punya nilai guna yang nyata. Ibu mungkin sangat sayang dengan koleksi piring cantik dari hadiah sabun cuci, tapi kalau jumlahnya sudah ratusan dan cuma bikin lemari penuh, mungkin sudah saatnya untuk dilepaskan. Rumah sederhana ala Jepang mengutamakan ruang kosong atau void yang memberikan aliran udara dan energi positif ke seluruh ruangan. Ruangan yang kosong bukan berarti sepi, tapi memberikan ruang bagi napas kita untuk lebih lega setelah seharian mengurus urusan rumah tangga yang tak ada habisnya. Semakin sedikit pajangan, semakin sedikit waktu yang ibu buang untuk mengelap satu persatu benda kecil yang sebenarnya tidak pernah dipakai itu. Poin ketujuh yang sangat membantu adalah membiasakan diri untuk decluttering rutin setiap pergantian musim atau setiap 3 bulan sekali. Ibu bisa mengecek lemari baju dan mengeluarkan pakaian yang sudah tidak muat atau yang sudah bolong, namun masih disimpan karena alasan kenangan. Pakaian yang tidak terpakai itu sebenarnya cuman menghabiskan oksigen di dalam lemari dan bikin ibu bingung mau pakai baju apa. Padahal lemarinya sudah mau meledak. Berikan barang yang masih layak kepada orang lain agar barang tersebut punya kehidupan baru dan rumah ibu jadi lebih lapang tanpa harus renovasi. Melakukan donasi barang juga bisa menjadi terapi kebahagiaan tersendiri, karena berbagi itu lebih menenangkan daripada sekadar mengoleksi benda mati. Tips ke-8 adalah menggunakan alat pembersih yang fungsional dan letaknya mudah dijangkau, sehingga tidak ada alasan untuk menunda keberes rumah. Simpan lap microfiber atau sapu kecil di area yang paling sering kotor, seperti dekat meja makan atau dapur, agar aksi bersih-bersih bisa dilakukan secara instan. Ibu tidak perlu menunggu hari libur untuk melakukan pembersihan besar-besaran kalau setiap harinya kita sudah melakukan cicilan kebersihan sedikit demi sedikit. Rumah yang rapi secara konsisten itu lebih baik daripada rumah yang bersih total cuma sehari, lalu berantakan lagi selama 6 hari sisanya. Konsistensi kecil ini adalah kunci agar ibu tidak merasa menjadi budak rumah sendiri, melainkan menjadi ratu yang berkuasa penuh atas kenyamanan istananya. Langkah ke-9 adalah melibatkan anggota keluarga lain, terutama anak dan suami untuk ikut bertanggung jawab pada barang milik mereka sendiri. Ibu bukan asisten pribadi yang harus memunguti kaus kaki kotor yang dilempar sembarangan, seolah-olah sedang bermain bola basket. Berikan edukasi dengan bahasa yang lembut tapi tegas bahwa rumah yang nyaman adalah hasil kerja sama tim, bukan hasil kerja keras satu orang saja. Jika semua orang punya mindset yang sama untuk menjaga kebersihan, beban ibu akan berkurang drastis dan waktu istirahat ibu jadi lebih berkualitas. Kerja sama ini juga melatih anak-anak agar mandiri dan menghargai usaha ibu dalam menjaga keindahan rumah setiap harinya. Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa rumah yang rapi sebenarnya dimulai dari hati yang lapang dan keinginan untuk hidup lebih sederhana. Memang terkadang kita suka membandingkan rumah kita yang mungil dengan rumah orang lain yang luasnya seperti lapangan bola, padahal kenyamanan tidak diukur dari luas tanah. Kita harus berani mengkritik diri sendiri kalau selama ini kita terlalu hobi belanja. Barang tidak penting hanya karena lapar mata saat melihat diskon di aplikasi ponsel. Belajarlah untuk merasa cukup dengan apa yang ada dan fokus pada fungsi daripada sekadar gengsi di depan tetangga atau saudara yang datang berkunjung. Rumah sederhana yang terawat dengan cinta jauh lebih berharga daripada rumah mewah yang isinya penuh dengan tumpukan barang tidak berguna. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.